yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya SAW, bukan dikembalikan kepada pendapat kita, pandangan kita, perasaan kita, bukan. Maka meskipun kita memandang baik, tapi ternyata itu adalah sebuah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, mengada-ada di dalam agama, maka beliau menegaskan itu adalah kesesatan. Dan beliau juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Beliau juga menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini setiap amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu sampai ada orang yang mengatakan, "Kita lihat saja nanti di akhirat diterima Allah atau ditolak." Subhanallah, apakah kita ragu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa gunanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita masih meragukan ucapan beliau? Wajib kita yakin setiap amalan yang tidak beliau contohkan itu akan tertolak. Maka itu berarti bukanlah sebuah kebaikan. Karena Nabi SAW juga mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang Allah tolak itu adalah keburukan, meskipun perasaan kita menganggap itu adalah suatu kebaikan. Inilah jemaah sekalian, bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, seakan-akan menuduh Nabi SAW tidak amanah sebagai seorang Rasul, dan juga menyebabkan amalan kita tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tolong lengkapi kalimatnya ya. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuannya ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya. Seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya beri contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Dia. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini, kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk. Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktekkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan tunjukkan pada saya satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irpun makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya, sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan, itu yang bermasalah. Sholat, saya tutup sampai sini karena waktu kita akan masuk adzan asar. Sholat takbir sampai bersedekap
An-Nasai nomor hadis 886 sampai 889. Nabi katakan angkat sejajar dengan bahu, Al-Bukhari 715, angkat sejajar dengan daun telinga, An-Nasai 1101, kemudian langsung letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, letakkan di dada. Ya, taib, bahasanya langsung. Contohnya jelas, dalilnya jelas. Anda melakukan kegiatan misal diangkat, tiba-tiba nggak enak kiri dulu, mungkin enaknya kanan dulu, masukkan kanan, angkat, tutup begini. Itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Jelas ya? Bilal tak pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku buat solat sunat 2 rakaat selepas wudu? Dia buat sahaja tiap hari. Selepas dia wudu, dia solat sunat 2 rakaat. Selepas wudu, dia solat sunat 2 rakaat. Tanpa takut dan cemas bahwa perbuatan itu bid'ah. Itu menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi maka bid'ah. Nampaklah kebatilan kaedah ini jika tidak dilakukan Nabi. Jika Nabi tidak buat bid'ah, maka perbuatan solat sunat selepas wudu tidak bid'ah walaupun Nabi tidak melakukannya. Andai kita pakai kaedah ini, bila Nabi tidak buat bid'ah, maka Bilal bin Abi Rabah adalah sahabat Nabi yang pertama masuk neraka kerana berani membuat solat sunat selepas wudu. Kita akan bahaskan malam ini berapa orang sahabat Nabi dan ulama masuk neraka gara-gara kaedah ini. Mari kita hitung kira sama-sama. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Sudah berapa masuk neraka gara-gara ini? 1, Bilal. 2, Nabi SAW bila ia mengutus panglima perang tentera, maka dia kirim bersama panglima perang itu seorang imam. Ini panglima perang tentera, ini imam. Tapi yang imam ini unik. Sebelum dia baca ayat, dia baca Qul huwallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas itu baru dia baca ayat panjang. Sahabat yang menjadi makmum lepas perang report kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, imam kami ini melakukan perbuatan yang tak pernah engkau buat. Apa dia? Bila lepas baca Fatihah, antara ayat yang panjang dia baca Qul huwallah. Bila dia buat? Setiap salat. Tak pernah dibuat Nabi. Lalu kemudian kata Nabi, tanya dia, mengapa dia buat itu? Sahabat bertanya, Imam, ya, mengapa engkau baca Qul huwallah sebelum membaca ayat panjang? Apa jawab dia? Inni uhibbuhu, aku cinta kepada Qul huwallah. Ya Rasulullah, dia cinta kepada Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah ini menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Andai pakai kaedah tadi, bila tidak dibuat Nabi masuk neraka, tentu Nabi berkata, engkau pandai memandai membuat ini, tak pernah aku suruh, neraka jahanam tempat engkau. Tapi Nabi tidak berkata demikian. Jika pakai kaedah tadi, bila tidak dibuat Nabi, bid'ah dalalah masuk neraka. Sudah berapa sahabat masuk neraka gara-gara kaedah ini? 2, 1 Bilal bin Abi Rabah kerana membuat solat sunat wudu. Yang kedua, imam perang kerana membaca Qul huwallah sebelum surat panjang. 3, ada seorang imam kebalikan dari imam yang pertama tadi. Bila imam yang pertama tadi dia baca Qul huwallah baru ayat, sekarang tidak, dia baca ayat panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebelum sujud dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
sahabat yang lain sampaikan berita itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, imam kami ini lain daripada yang lain. Apa dia buat? Selepas baca ayat panjang, sebelum sujud dia baca Qul Huwallah. Rakaat kedua begitu juga. Sembahyang maghrib itu dia buat. Sembahyang isya itu juga dia lakukan. Sebelum rukuk dia baca Qul Huwallah. Tanya dia, mengapa dia lakukan itu? Jawaban sama, kerana aku cinta kepada Qul Huwallah. Maka kata Nabi SAW, cintamu kepada surah Al-Ikhlas memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semakin memperkuat kita yang biasa sembahyang ayatnya Qul Huwallah, Qul Huwallah. Apa makna? Bahawa banyak perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi SAW tidak serta-merta bahawa perbuatan itu bid'ah. Nanti saya akan bahaskan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan perbuatan yang tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak dilakukan Nabi, tapi tidak bid'ah. Tapi saya ingin bagikan contoh perbuatan sahabat Nabi yang tidak dilakukan Nabi SAW.